Akhirnya Rizik pulang. Kepulangannya fenomenal, riuh. Para pengikutnya memutihkan Bandara Soekarno-Hatta. Bandara sesak, tol macet, pengusaha rugi miliaran, para penumpang pesawat terganggu. Ada yang terpaksa jalan kaki karena macet, yang lain gagal pulang. Begitulah kalau imam besar pulang. Simak sampai selesai agar tidak gagal paham. Saat Rizik mendarat, dia dieluk-elukan. Ia disambut meriah. Para pengikutnya histeris. Ia bagai pahlawan. Tak peduli banyak kasus hukumnya di Indonesia. Tak peduli ia pernah dipenjara di era SBY. Tak peduli dia telah melanggar hukum imigrasi di Arab. Dia adalah imam besar FPI. Ia adalah imam besar umat Islam Indonesia. Ia adalah orang benar. Semua kasus hukumnya salah. Semua kriminalisasi. Beberapa minggu sebelum pulang, berita kepulangan Rizik sudah santer. Kepulangannya dipromosikan mati-matian. Baliho dipasang di beberapa tempat strategis. Tertulis "Selamat datang Imam Besar Umat Islam Indonesia". Gelar doktornya ditulis besar-besar. Moto pulangnya pun tak ketinggalan. Melaksanakan revolusi. Ya, revolusi akhlak. Para pengikut Rizik memang sudah merindukannya. 3 tahun lebih mereka tidak bisa mendengar ceramah Rizik secara langsung. Mereka tidak menyaksikan Rizik berdemo bersama. Mereka hanya menyaksikan Rizik lewat Front TV. Mereka kehilangan pemimpin asli. Ada pemimpin lainnya tetapi tidak segarang Rizik. Ketika kabar Rizik pulang, para pengikutnya bergembira. Ada harapan, ada kekuatan baru. Pemimpin telah kembali, FPI dan pendukungnya kembali utuh. Gerakan perlawanan kembali solid. Rencana dan strategi ke depan disusun ulang. Arah gerakan lebih menderu. Bagi Rizik, pulang ke Indonesia adalah kerinduan terhebatnya. Tinggal di negeri orang sungguh menderita. Tak bisa berbuat apa-apa. Merantau di negeri orang lebih banyak susahnya. Kebebasan tidak ada. Pemasukan menipis karena kurang undangan berceramah. Sementara itu pengeluaran banyak. Rizik di tanah Arab lebih banyak cerita miringnya ketimbang cerita bagusnya. Cita-cita ketemu langsung dengan Raja Salman tak pernah tercapai. Sementara cerita diperiksa polisi dan pihak imigrasi Arab melanggar hukum dan susahnya pulang membuat Rizik sesak dan malu. Rupanya tak ada enaknya di tanah Arab. Pulang adalah pilihan terbaik. Tadinya Rizik pulang baik-baik dari Arab. Ia membentuk opini bahwa ia sudah bersih. Kasus overstay-nya di Arab sudah clear. Visanya diperpanjang, katanya. Bahkan ia mengancam siapa saja menyebutnya overstay di tanah Arab akan dituntut. Tetapi fakta membuka kedoknya. Duta Besar Indonesia langsung bersuara. Dari dokumen yang diperoleh dari pihak imigrasi Arab, Rizik ternyata dideportasi. Ia telah melanggar hukum keimigrasian di Arab. Ia dideportasi alias diusir dari tanah Arab. Tentu ini memalukan. Kepulangan Rizik ke Indonesia tentu menambah kekuatan barisan penentang Jokowi. Rizik akan menambah riuh rendah kegaduhan politik di tanah air. Rizik memang akrab dengan kontroversial. Ia menyebut Jokowi presiden ilegal. Lalu apakah Jokowi gentar soal Rizik yang telah pulang? Bagi Jokowi, sosok Rizik biasa saja. Ia tidak istimewa. Ia tidak beda dengan Amin Rais, Fadly Zon, Fahri Hamzah, Roky Gerung. Mereka adalah sekelompok pembenci kelas tinggi. Di mata mereka, Jokowi selalu salah. Tidak pernah benar. Jokowi bagi mereka adalah objek sasaran kebencian. Sasaran kambing hitam dan sasaran untuk diinjak demi meraih kepopuleran. Lalu apa reaksi Jokowi soal kepulangan Rizik? Tidak ada. Tak ada kata ucapan selamat datang. Tak ada cuitan, komentar apapun di Twitter. Kosong. Jokowi hanya menunggu. Ia hanya mempersilahkan maunya Rizik. Rizik, silakan sebut gue presiden ilegal. Silakan sebut gue rezim zalim. Silakan buat tuntutan minta gue mundur. Silakan sebut gue gagal. Ya, sampai puas-puasnya.
Silakan berkoar-koar keras asalkan tidak kelewatan. Tetapi ingat, hati-hati. Jika melanggar hukum akan disikat juga. Jika membuat onar di Indonesia, ada aparat yang langsung membereskan. Kalau memaksa berbuat revolusi, melakukan kudeta, menjatuhkan pemerintah yang sah dan dipilih secara demokratis, maka Anda akan dicinduk abis. Sekarang terserah Rizik. Jokowi hanya menunggu. Jika Rizik terus bermain keras, Jokowi akan bermain lebih keras. Jika mengganggu kestabilan keamanan akan diamankan. Jika menyerang, akan ditangkis sekaligus ditumpas. Sebaliknya jika mau rekonsiliasi, Jokowi terbuka untuk itu. Jokowi adalah orang baik. Masalah tentu pada Rizik. Jika ia diam, pengikutnya bertanya, kenapa diam? Jika dia ceramah yang baik-baik, pengikutnya komen, "Hei Riz, kenapa ceramahnya adem ayem? Tak menggigit." Jika dia ceramah yang lembut, ceramahnya tak dilirih. Tidak sesuai selera pasar. Jadi Rizik harus pandai-pandai membaca selera pasar agar tetap laku. Ceramah yang provokatif, disukai pasar. Ceramah keras, menggebu-gebu, disukai pasar. Ceramah yang membahana, berteriak lancang, disertai sumpah serapah, sesuai selera pasar. Ceramah yang penuh makian, sesuai selera pasar dan laku keras. Namun hati-hati, mulutmu harimaumu. Mulutmu akan membuat dirimu jatuh menghempas bumi. Anda tidak bebas memaki seenak jidat. Ada batasnya. Ini negara hukum. Negara ini sekarang dipimpin oleh orang yang sangat kuat namun berhati lembut. Ia mencintai semua rakyatnya termasuk para pembencinya. Namun ketika ia diserang, tidak ada ampun. Ia akan menyikat Anda. Ia punya prinsip, lu jual, gua beli. Rizik jual, Jokowi beli.